Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu bersama. Karena pada sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Oleh karena itu, marilah kita ikhlaskan niat kita hadir di majelis ini tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk kita di majelis ini, belajar dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah Al-Arba'iniyah, yaitu 40 hadis terkait dengan hadis qudsi. Tentunya kalau kita mengingat fadilah, keutamaan daripada mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada seseorang yang mendengarkan perkataanku, kata Rasulullah. Fawa'aha, kemudian dia pahami perkataanku. Fahafidhaha, kemudian dia jaga perkataanku tersebut, entah dijaga dengan dihafalkan, entah dijaga dengan diamalkan. Fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya sebagaimana dia mendengarkan dariku, kata Rasulullah SAW. Au kama qala Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan bahwasannya siapapun orangnya yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pahami hadis tersebut, kemudian diamalkan dalam kehidupan dan disampaikan kepada yang lainnya, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nudrah ataupun nadrah, yaitu wajah yang berseri-seri. Artinya wajah yang berseri-seri tersebut adalah wajah cerminan kebahagiaan yang ada dalam hatinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kita pelajari saat ini adalah kitab 40 hadis qudsi. Kalau kita mengatakan hadis qudsi, berarti hadis tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi ternyata hadis tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang kedua dari kitab tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Saya beri judul kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti niki firmane Allah Subhanahu wa taala ingkang diriwayataken kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan napa? Kadzabani ibnu Adam. Sebagian anak Adam, sebagian daripada manusia itu telah mendustakanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Boten percados kalian nopo ingkang difirmanaken kalian Allah Subhanahu wa taala, mendustakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu dzalik,
Padahal hal itu tidaklah layak bagi mereka. Artinya hal tersebut bukanlah hak mereka. Tidak ada hak bagi mereka untuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Keranten Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang memberi rizki mereka, tapi ternyata mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Dan mereka mencelaku terus Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakun lahu dzalik. Padahal mereka tidak berhak untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana mereka itu dihidupkan, diciptakan oleh Allah, dikasih rizki, dikasih kesehatan, dikasih keturunan, dikasih jodoh, tapi ternyata mencela Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dua hal tersebut, pertama, mendustakan Allah. Bagaimana mendustakannya? Nanti Allah akan jelaskan di sini. Yang kedua, mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela Allah seperti apa? Nanti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, dalam hadis qudsi ini. Allah mengatakan, fa amma takdzibuhu iyaya. Adapun pendustaan mereka kepadaku, faqauluhu la yu'idani kama bada'ani. Yaitu perkataan sebagian mereka, la yu'idani. Allah tidak akan membangkitkanku setelah aku mati. Kama bada'ani, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakanku di dunia. Artinya orang tersebut ataupun sebagian orang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Boten percatos bahwasannya Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkan mereka kembali sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di dunia ini. Walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatih, terus Allah. Padahal penciptaan manusia di awal ataupun di permulaan, ketika mereka tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dan ada di muka bumi ini, tidaklah lebih mudah dibandingkan dengan mengembalikan mereka hidup kembali. Artinya apa? Allah mengatakan bahwasannya membangkitkan manusia itu lebih mudah daripada menciptakan dari awal kembali. Artinya Allah menetapkan adanya hari kebangkitan tersebut. Hari kebangkitan itu mudah bagi Allah. Membangkitkan, menghidupkan orang kembali itu mudah dibandingkan dengan menciptakan mereka dari awal. Wa amma syatmuhu, adapun celaan mereka iya ya kepadaku, faqauluhu ittakhadallahu walada, yaitu perkataan sebagian mereka bahwasannya aku memiliki anak, kata Allah. Orang yang menisbatkan anak kepada Allah, yang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala punya anak, maka ini merupakan celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dibangun di atas akidah seperti itu berarti agama yang mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa anal ahadus somadu, padahal aku adalah zat yang maha esa, kata Allah. As-somadu, tempat kembali semua tempat untuk bergantung semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung semua makhluk. Allah dibutuhkan oleh makhluknya, Allah tidak membutuhkan makhluk. Lam alid walam ulad, aku tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Aku tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Walam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun
yang setara denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis niki diriwayatkan kalian Imam Bukhari dan juga Imam An-Nasai. Kalau diriwayatkan kalian Imam Bukhari dalam sahihnya berarti hadis niki sahih. Monggo kita kaji bareng-bareng hadis niki. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tadi, firman-Nya tersebut menunjukkan dua hal. Satu hal yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia ketika mereka sudah meninggal dunia, mati. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka kembali untuk digiring ke mahsyar. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan keyakinan ini adalah keyakinan pokok. Oleh karena itu jangan sampai di antara kita ada yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Kemudian yang kedua, hadis tersebut menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Tidak ada duanya. Oleh karenanya ketika seseorang menisbatkan anak kepada Allah, maka tentunya di situ akan dikatakan bahwasannya Allah itu memiliki keturunan, dan keturunan Allah Subhanahu wa taala berarti nantinya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada duanya. Ada yang semisal Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Esa. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat Allah tadi menceritakan bahwasannya ada di antara manusia yang telah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, diberi rizki oleh Allah, diatur semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Badannya, semuanya yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dia memikirkan harus makan vitamin A sekian, vitamin C sekian. Kemudian ketika mengunyah, ketika menelan, tidak perlu makanan lewat sini, lewat kerongkongan, jangan sampai masuk kepada pernafasan. Tidak perlu dia mikir seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, memberikan refleks. Di sini ketika seseorang itu sadar, dan ketika dia makan dan minum, ketika menelan, maka secara otomatis dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala makanan dan minuman tersebut tidak masuk ke dalam pernafasan ataupun jalur nafas paru-paru, tidak, tapi langsung ke perutnya. Allah Subhanahu wa taala yang ngatur itu semuanya. Allah memberi rizki, memberi kesehatan. Tapi ternyata ada di antara manusia yang mana mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kadzabani ibnu Adam. Sebagian anak Adam, sebagian manusia mendustakanku. Dikatakan mendustakan niku nopo berarti? Mendustakan itu berarti menuduh bahwasannya perkataan Allah niku mboten sesuai dengan realita. Perkataan Allah itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Berarti Allah bohong, mengatakan bahwasanya Allah itu bohong, Allah itu dusta. Sampai seperti itu. Lah temriki pentingnya keimanan. Jangan sampai ada di antara kita yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakan kita. Tadi disebutkan mendustakanku seperti apa? Kata Allah, dia mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan mereka setelah mereka meninggal dunia. Allah tidak akan membangkitkan mereka
setelah mereka meninggal dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh ten ngene surat Ar-Rum ayat 27. Dawuhipun pripun? Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dan dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memulai penciptaan di awal waktu, menciptakan manusia, mengadakan manusia. Tsumma yu'iduh. Kemudian ketika mereka meninggal dunia, mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yu'iduh, kemudian Allah membangkitkan kembali, menghidupkan kembali untuk digiring ke mahsyar. Wa huwa ahwanu alai. Kata Allah, membangkitkan manusia dari alam kubur setelah mereka meninggal dunia niku lebih mudah, kata Allah. Wa huwa ahwanu alai, itu lebih mudah menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, ini menunjukkan bahwasanya ba'ats, hari kebangkitan niku wonten, sampun disebutaken dengan Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang al-ba'ats, hari kebangkitan tersebut. Mungkin akan kita bahas terkait dengan bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah tidak membangkitkan mereka. Kemudian Allah mengatakan, wa syatamani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Dan sebagian anak Adam, manusia, mencelaku, padahal tidak ada hak bagi mereka untuk mencelaku. Dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Masa mencela Al-Khaliq? Masa mencela zat yang menciptakan? Kemudian dijelaskan oleh Allah. Mencela Allah seperti apa? Mencela Allah inggih punika meyakini bahwasannya Allah itu memiliki anak. Dan banyak di antara manusia yang menisbatkan kepada Allah anak. Di antaranya seperti hanya perkataan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasannya Nabi Isa adalah anak Allah, putra Allah. Kemudian perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasannya Uzair adalah putra Allah. Demikian pula perkataan bangsa Arab dahulu waktu zaman jahiliyah mengatakan bahwasannya malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat menisbatkan anak kepada Allah kok dikatakan sebagai mencela Allah? Nggih. Keranten apa? Karena di situ terdapat kelaziman-kelaziman. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, seperti halnya kita, tentunya Allah memiliki istri. Berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan apa? Membutuhkan istri. Kemudian memiliki syahwat, membutuhkan untuk melampiaskan syahwatnya. Kemudian membutuhkan yang namanya generasi penerus untuk meneruskan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti itu. Tidak seperti apa yang mereka sifati. Berarti mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kekurangan. Seperti halnya makhluk mensifati Allah sebagaimana makhluknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Sifat Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya sempurna. Kalau kita lihat di akhir hadis tadi disebutkan As-Somadu. As-Somadu apa artinya?
yaitu tempat bergantung semua makhluk. Bahkan di antara arti daripada as-samad yaitu Allah, tidak ada rongga pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan manusia, yang mana manusia niku ada rongga pada badannya, sehingga napa? Membutuhkan makan, sehingga membutuhkan di situ ada syahwat juga, ada hawa, ya. Membutuhkan untuk melampiaskan syahwatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah demikian. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat ternyata Allah menciptakan makhluk yang berupa manusia, tapi ternyata makhluk tersebut sebagian di antara mereka tidak bersyukur kepada Allah, bahkan mencela Allah, bahkan mendustakan Allah, bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sabarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat sabar melihat makhluknya, meskipun menyembah selain Allah, meskipun mendustakan Allah, meskipun mencela Allah, namun Allah tetap memberi mereka rizki, tetap memberi mereka kesehatan, tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak, tapi ditangguhkan, dikasih waktu agar mereka bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, la ahada asbaru ala ada yasma'uhu minallah. Boten wonten, tidak ada seorang pun yang lebih sabar ketika mendengarkan suatu celaan dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang paling sabar, ya, ketika mendengarkan suatu celaan dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala disekutukan dengan pohon besar, pohon keramat, disekutukan dengan jimat, disekutukan dengan penjaga laut, penjaga gunung dan sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan mereka kesempatan untuk hidup, masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu yushraku bih, kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala disekutukan oleh makhluknya, oleh manusia, oleh sebagian manusia. Wa yuj'alu lahul walad, dan juga dinisbatkan kepada Allah seorang anak. Artinya dikatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak, padahal Allah tidak memiliki anak. Summa huwa yu'afihim, kemudian Allah memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka bisa bekerja, sehingga mereka bisa bersenang-senang dengan keluarganya, dengan anaknya, ya. Padahal mereka menyekutukan Allah, padahal mereka mencela Allah. Wa yarzuquhum, dan juga memberi rizki kepada mereka. Nah, temriki sifat kasih sayang Allah Ar-Rahman, dat yang maha pengasih. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini diberikan untuk siapa saja, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman kepada Allah. Sampai orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan pun Allah masih kasih rizki. Oleh karenanya jangan sampai heran ketika melihat ada orang yang luar biasa kufurnya kepada Allah, bencinya kepada Allah luar biasa, tidak beriman dengan adanya Tuhan, ya.
tidak beriman bahwasanya dirinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufurnya luar biasa, bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata masih diberi rizki, bahkan bisa jadi dia orang kaya raya, bisa jadi. Nah, temriki ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang, memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Ar-Rahman, yaitu zat yang maha penyayang. Kasih sayangnya ya, umum ketika di dunia. Siapapun mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan nikmat matahari, mendapatkan nikmat air, nikmat udara, oksigen, didapatkan semuanya. Niki kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang kufur, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang benci Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mendapatkan cahaya matahari, tidak mendapatkan oksigen, boten. Disukani sedanten kalian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dia diberikan rizki yang lebih dibandingkan kalian orang yang beriman. Itu pun bisa jadi istidraj, pengelulu saking Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan, andai kata dunia itu ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah tidak akan memberikan seteguk air minum pun kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang kafir tidak akan diberikan seteguk air pun jika harta dunia itu ada harganya seberat sayap nyamuk misalnya. Maka Allah tidak akan berikan harta dunia itu kepada mereka. Tapi ternyata harta dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita lihat, tadi dikatakan bahwasanya sebagian manusia wonten ingkang mendustakan Allah dengan menisbatkan ataupun dengan tidak mengimani bahwasanya Allah akan membangkitkan mereka nanti pada hari kiamat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan-keyakinan niku wau. Keyakinan-keyakinan mereka bahwasanya Allah tidak membangkitkan mereka nanti. Bantahane kata sangat ngene Al-Qur'an. Pertama, inggih punika bantahan dengan sumpah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul bala wa rabbi." Katakan wahai Muhammad, tidaklah demikian, tidak seperti yang kalian yakini bahwasanya Allah tidak membangkitkan kalian, tidak seperti itu. Wa rabbi, dan bersumpahlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa rabbi, dan demi Tuhanku, la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Temriki wonten lam meniki lam taukid. Kalau dalam ilmu nahwu, lamnya ini adalah lam taukid untuk menguatkan kabar berita yang disampaikan tersebut. Betul-betul pasti kalian akan dibangkitkan. Ten wingkinge nggih wonten nun nggih nun taukid. Dikuatkan malih bahwasanya itu memang pasti dan betul-betul kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latunabba'unna, kemudian sungguh kalian akan diberitakan, dikasih tahu terkait apa? Bima amiltum, diberitakan semuanya apa yang kalian lakukan ketika hidup di dunia dulu. Mungkin bisa jadi seseorang lupa yang dilakukan dulu waktu umur masih muda, apa saja yang dilakukan, bisa jadi kita sudah lupa. Yang kita lakukan tahun kemarin bisa jadi sudah lupa.
sedanten dikabaraken terkait amalan-amalan yang tidak baik, kekufurannya, kebenciannya terhadap Allah, tidak melaksanakan kewajiban, meninggalkan apa yang diperintahkan, semuanya disampaikan kepada dia. Supados napa? Supados hujjah niku sudah sampai kepada dia. Tidak ada alasan lagi untuk menolak, dan mereka pun mengakui apa-apa kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Wadzalika 'alallahi yasir, dan hal tersebut menurut Allah itu adalah mudah sekali, membangkitkan mereka hidup kembali. Itu merupakan suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus pertama bantahanipun dengan menyebutkan sumpah dan adanya tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya hari kebangkitan itu betul-betul wonten. Tidak seperti keyakinan Dahriyun. Dahriyun itu napa? Tiang-tiang ingkang meyakini bahwasannya kehidupan dunia ya kayak gini ini. Hidup, habis itu mati, sudah selesai. Yang menjadikan kita binasa itu adalah dahar, yaitu masa. Karena sudah lama hidup di dunia, akhirnya ya mati. Nek wis mati ya wis dadi lemah. Tidak ada hisab, tidak dibangkitkan. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Nanti kita Dahriyun tidak meyakini bahwasanya nanti ada hisab. Kalau dilihat dari sisi akal sehat, orang hidup di dunia zalim, mendolimi yang lainnya, kemudian meninggal dunia, tidak ada hisab, tidak ada di sana hukuman. Secara akal sehat, apakah itu merupakan suatu keadilan? Boten. Orang yang hidupnya di dunia dizolimi terus, di negaranya, di tempatnya, terdolimi terus sampai meninggal dunia, kemudian tidak mendapatkan sesuatu penghargaan, maka tentunya di sini apakah itu dikatakan sebagai suatu keadilan? Secara akal sehat boten. Niki secara akal. Apalagi secara nakal. Dalil nakli menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan membangkitkan kita nanti setelah kita meninggal dunia. Kemudian dalam Al-Qur'an juga disebutkan cara bantahan, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an inggih punika membantah keyakinan mereka tersebut dengan menyebutkan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan nyulayani janji, tidak akan menyelisih janjinya. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana aku menciptakan manusia ketika mereka tidak ada di muka bumi ini, diciptakan dari awal Allah adakan mereka. Nu'idu. Demikian pula kami setelah mereka meninggal dunia mati, kami bangkitkan kembali. Ini menunjukkan ada hari kebangkitan. Wa'dan alaina, terus ya Allah. Itulah suatu janji yang pasti kami lakukan. Niki Allah kalau sudah berjanji, subhanallah, tentunya tidak seperti, ya, seperti kita. Bisa jadi kita tidak mampu untuk melakukan janji tersebut, minta maaf dan sebagainya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, ya, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi untuk melakukan janji tersebut. Nah, ini merupakan bantahan bagi keyakinan mereka yang tidak meyakini bahwasanya Allah tidak membangkitkan mereka. Kemudian bantahan yang ada di dalam Al-Qur'an napa mawon? Inggih punika yang ketiga,
bantahan dengan menyebutkan kisah yang pernah terjadi di dunia ini terkait bahwasanya Allah pernah menghidupkan jiwa yang sudah meninggal dunia, sudah mati, dihidupkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Niki sebagai bantahan bagi mereka yang meyakini tidak ada hari kebangkitan. Pertama nopo? Kisah seorang laki-laki yang dimatikan kalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihidupkan lagi. Laki-laki niku pernah berjalan melewati satu kota. Nah, kotanya sudah hancur, gedung-gedungnya roboh. Atap-atape wonten ten dhuwure gedung sing roboh niku wau. Napa jenenge tembok-temboke sing roboh niku wau atape ten mriku. Ten dhuwure. Mantun ngoten dia merasa mungkinkah Allah akan membangkitkan semua yang ada di kota tersebut. Niki disebutaken di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah menawi panjenengan gadah nopo Al-Qur'an terjemahan saged dibuka nggih. Surat Al-Baqarah ayat 259. Allah mengkisahkan au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau apakah kamu tidak memperhatikan sinten orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh, atapnya menutupi tembok-tembok yang telah roboh tersebut. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Kemudian dalam hatinya merasa, apa bisa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali negeri tersebut? Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Dia mengatakan dalam hatinya seperti itu. Seakan-akan mustahil kalau Allah bisa membangkitkan negeri ini kemudian makmur kembali. Ternyata orang tersebut Allah matikan, orang tersebut dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asah. Allah matikan dia selama 100 tahun. Setelah itu Allah hidupkan kembali dia. Subhanallah. Kemudian ketika sudah dihidupkan oleh Allah, Allah bertanya kepada dia, kam labista, berapa tahun kamu mati? Kamu tidur, kamu mati berapa tahun? Qala labistu yauman au ba'da yaum. Aku tidur atau mati hanya 1 hari atau setengah hari. Karena ketika dihidupkan oleh Allah pertama kali sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, engkang dihidupaken napa riyen? Mripate riyen. Sehingga matanya ketika melihat matahari, ternyata matahari dikira matahari tersebut adalah matahari yang dulu ketika dia berada di situ, padahal matahari ini sampun gantos sudah 100 tahun. Tidak merasa seperti hanya orang tidur baru sehari atau setengah hari. Nah, au ba'da yaum katanya. Qala, Allah mengatakan, bal labista mi'ata amin. Tidak seperti yang kamu sangka. Kamu sudah berada di tempat ini selama 100 tahun. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Maka lihatlah makanan yang kamu bawa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan makanan ini kan dibawa nopo? Nggih, wonten zaitun, nggih. Wonten napa jenenge sebagian buah-buahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan buah-buahan tersebut makanan yang dia bawa niku mboten basi. Mboten rusak.
Nah, kalau dijaga sama Allah seperti itu, nah ini nggih ujian bagi dia. Loh, bener kan berarti aku turuku mek sedina tok nduk ngene kan ngoten, sebagian hari saja. Ngoten. Tapi Allah setelah itu Allah tunjukkan kepada dia sehingga dia itu beriman. Napa? Wandur ila himarik. Dia lewat negeri tersebut, kota tersebut niku bersama himarnya, dia naiki tunggangan. Tunggangannya ternyata dalam keadaan mati sudah berupa napa? Tulang belulang sampun. Di hadapan dia, undur ila himarika, wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Dan nanti aku jadikan kamu walinaj'alaka, agar supaya aku nanti menjadikan kamu sebagai tanda kebesaranku bagi manusia. Wandur ilal idham, lihat kepada tulang belulangnya siapa? Himarnya niku wau. Kaifa nunshizuha, dilihat mawon, diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan tulang belulangnya himare niku wau sing sampun pejah, sampun mati. Diangkat kalian Allah Subhanahu wa taala, tulang belulang niku wau langsung tersusun jadi napa? Jadi himar, summa naksuha lahma, akhirnya Allah Subhanahu wa taala balut tulang-tulang niku wau dengan daging-daging dados himari malih. Subhanallah. Kemudian falamma tabayyana lahu, setelah dia tahu betul keadaan seperti itu, berarti aku tadi dibangkitkan oleh Allah juga seperti himar saya ini. Yakin betul. Qala, akhirnya dia pun mengatakan, a'lamu, saya yakin betul, annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya, mampu untuk melakukan segala sesuatu. Subhanallah, dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya Allah di dunia ini mampu membangkitkan yang sudah mati dihidupkan kembali, mampu. Nopo malih nanti ketika waktu hari kiamat. Ini merupakan bantahan bagi keyakinan mereka yang meyakini bahwasanya Allah tidak membangkitkan mereka. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Quran juga kisah yang menunjukkan bahwasannya Allah membangkitkan jiwa yang sudah mati. Napa? Inggih punika burung-burung. Burung-burung, 4 macam burung. Yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam disuruh oleh Allah untuk menyembelih 4 burung tersebut, kemudian mencincang, terus dicampur napa jenenge? Nggih, daginge, tulange, mantun ngoten dipisah-pisah. Dipisah-pisah tenggene gunung yang bermacam-macam, nggih. Kemudian Allah suruh untuk memanggil burung-burung tersebut. Nggih, insyaallah nanti kita bahas niki sampun isya, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Monggo kita lanjutaken nggih terkait bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Allah menyebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi arini, wahai Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta, tampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah pun mengatakan kepada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min,
apakah kamu belum percaya? Kata Allah. Jawaban Nabi Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku percaya ya Allah, akan tetapi tujuan Nabi Ibrahim tersebut adalah untuk apa? Agar supaya hatinya bertambah percaya, artinya bertambah mantap lagi. Ingin tahu betul-betul seperti apa Allah menghidupkan yang mati. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Ibrahim, qala fakhud arba'atan minat thair. Maka ambillah 4 macam burung. Disebutaken teng kene tafsir Ibnu Katsir niku. Burunge napa mawon? Nggih. Ternyata temriku adik juga disebutaken napa? Ayam jantan niku. Berarti masuk bangsa burung ngoten. Kemudian napa mawon wonten macam-macam penafsiranipun. Nggih. Fasurhunna ilaik. Kemudian sembelih dan cincang. Setelah mati dicincang, dicampur ngoten napa daginge, tulange. Nah, kemudian disebutaken dengan Ibnu Katsir 4 kepala daripada 4 macam burung tersebut dibawa kalian Nabi Ibrahim. Sedangkan daging dan juga tulang-tulangnya niku wau yang bercampur niku wau dikengken kalian Allah untuk meletakkan di 4 bukit. Di 4 bukit. Nggih. Berarti berjauhan. Nggih, tebih-tebih berarti. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian letakkan nggih sebagian daripada nggih cincangan niku wau ten kene sebuah gunung. Kemudian letakkan lagi di gunung yang lain sampai 4 gunung. Bahkan dalam suatu riwayat 9 gunung. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Setelah itu panggil mereka. Panggil burung-burung tersebut. Setelah itu dipanggil kalian Nabi Ibrahim. Ternyata daging dan tulang yang berserakan di 4 tempat tersebut ternyata nggih, langsung terbang kemudian nggih, ketemu sejenis ya. Nek niku wau napa burung gagak nggih, berarti ketemu dados tunggal dados burung gagak malih. Nih, ingkang niku wau napa jenenge ayam jantan nggih jago bertemu lagi daging-daging ngelompok, bulu-bulune nggih ngelompok malih. Tapi mboten enten kepalae. Kepalae dibeto kalian Nabi Ibrahim. Akhirnya datanglah semuanya menuju Nabi Ibrahim. Nah, ketika kalau ayam jantan jago niku wau disukani kepalae burung gagak nggih mboten purun, mboten adu. Tapi kalau ketika dikasih kepalanya napa ayam jantan nggih, akhirnya jadilah makhluk hidup lagi. Ayam jantan tersebut nggih hidup, 4 macam burung niku wau hidup kembali. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan yang mati. Niku di dunia. Nah, di dunia saja Allah pernah melakukan hal tersebut. Apalagi nanti pada hari kiamat. Kenapa tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan? Kemudian bantahan terkait dengan celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki keturunan, memiliki anak. Dibantah wau ten gene akhire hadis niku wau, wa anal ahadu, aku adalah zat yang maha esa. Tidak ada duanya. Kalau punya anak keturunan, berarti ada duanya yang semisal orang tuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha esa, tidak ada duanya. As-Samadu, tempat bergantung semua makhluk. Allah tidak membutuhkan dari makhluknya, tidak membutuhkan istri, tidak membutuhkan keturunan.
tidak membutuhkan generasi penerus. As-Samad. Kemudian lam alid walam ulad. Aku tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Niki isi daripada surat Al-Ikhlas. Walam yakun li kufuwan ahad. Dan tidak ada ya yang setara ya denganku. Tidak ada seorang pun yang setara denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari bantahan-bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang meyakini bahwasanya Allah memiliki anak, ya. Banyak sekali ayat yang menunjukkan tentang bantahan-bantahan Allah terhadap keyakinan mereka tersebut. Di antaranya inggih punika Allah membantah mereka dengan menjelaskan kedudukan yang dinisbatkan kepada Allah tersebut sebagai anak. Kados menjelaskan kedudukan Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya beliau itu siapa? Allah menjelaskan bahwasannya Isa al-Masih itu adalah seorang rasul, bukan putra Allah Subhanahu wa taala. Dan gini surat Al-Maidah ayat 75 Allah mengatakan, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul." Tidaklah Al-Masih itu kecuali seorang rasul, yaitu utusan Allah. Qad khalat min qablihi ar-rusul, yang mana sudah berlalu para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Isa. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya itu adalah seorang wanita yang betul-betul berpegang teguh dan betul-betul percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana yakulani ta'am. Keduanya, Nabi Isa dan juga ibunya, kedua-duanya niku makan suatu makanan, artinya membutuhkan makan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala As-Samadu, zat yang bergantung kepadanya semua makhluk, tidak membutuhkan makanan, tidak membutuhkan makhluk berupa makanan, boten. Bahkan dikatakan tadi As-Samad, di antara arti daripada As-Samad, Allah Subhanahu wa taala tidak ada rongga pada diri Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak membutuhkan makanan. Berbeda dengan manusia. Berarti Al-Masih itu bukanlah Tuhan. Al-Masih itu adalah seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ya, anak Allah itu makan, tidak mungkin. Nah, oleh karenanya di sini dijelaskan bahwasanya Al-Masih itu adalah utusan Allah. Kemudian bantahannya apa lagi? Yaitu bantahan dengan menjelaskan hakikat penciptaan Nabi Musa alaihi salam. Hakikat penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Musa. Allah menciptakan Nabi Isa, Nabi Isa itu seperti apa? Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti halnya perumpamaan Nabi Adam, seperti halnya Nabi Adam. Kenging napa? Sami-sami diciptakan kalian Allah Subhanahu wa taala saking tanah. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan keduanya, atau Allah ciptakan Nabi Isa itu dari tanah sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Summa qala lahu, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Isa, kun, adalah, fayakun, maka adalah Nabi Isa tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Isa itu makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan anak Tuhan, bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi bantahan-bantahan yang lain. Yang terakhir kula sebutaken bantahan secara langsung. Secara langsung menolak penisbatan seorang anak kepada Allah.
suatu keyakinan bahwasanya Allah itu memiliki anak dibantah langsung. Disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 3, Allah mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, jaddu rabbina, maha tinggi keagungan Tuhan kami, mattakhadha sahibatan wala walada, dia tidak beristri dan juga tidak beranak. Nah, temriki penolakan langsung, bantahan langsung, Allah tidak beristri dan juga tidak beranak. Tidak seperti keyakinan mereka yang menisbatkan kepada Allah seorang anak, dan itu kata Allah merupakan celaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya keistiqomahan di atas jalan agamanya sampai kita meninggal dunia nanti. Naktafi bihadzal qadar, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.